Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama ada pertanyaan dari kelompok 8 atas nama Della Sapitri. Jelaskan pengaruh magnetohidrodinamik terhadap fluida non-Newtonian. Dan apakah model konversi ini sudah banyak yang menerapkannya di Indonesia? Oke, silakan dijawab. Fluida mikropolar adalah tipe fluida non-Newton dengan struktur mikro. Fluida mikropolar mendukung body Coriolis dan berakibat pada perilaku mikrorotasi. Magnetohidrodinamik atau MHD adalah ilmu tentang pergerakan aliran konduksi listrik di bawah medan magnet. Pada tesis ini dibahas mengenai pengaruh MHD pada fluida mikropolar yang mengalir melewati sebuah bola berpori. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan dikembangkan model matematika dari aliran fluida mikropolar yang dipengaruhi oleh medan magnet sehingga menimbulkan lapisan batas. Penerapannya tentu saja banyak karena model konversi ini banyak yang menggunakannya di Indonesia. Oke, kita next ke pertanyaan kedua, yaitu dari kelompok 3 atas nama Nirmala Sari. Izin bertanya, antara kedua sistem siklus, yaitu terbuka dan tertutup, mana yang paling efektif dalam menghasilkan panas, dan bisa tolong dijelaskan lebih rinci kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem siklus? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nirmala Sari. Pertama, untuk mengetahui apa sih yang lebih efektif dari kedua siklus ini, kita harus membandingkan antara sistem siklus terbuka dan sistem siklus tertutup. Yang pertama, pada sistem siklus terbuka, pembangkit energi listrik dibuang ke atmosfer melalui stek. Jadi, pada siklus terbuka ini, udara yang atau gasnya tidak dipakai lagi. Kemudian pada siklus tertutup, pembangkit energi listrik didaur ulang atau gasnya didaur ulang ke sumber panas, dan dengan demikian dapat digunakan lagi dan lagi. Jadi si gasnya itu tidak dibuang ke udara bebas ya. Kemudian yang kedua, perbandingan yang kedua, penyelenggaraan MHD generator pada siklus terbuka dilakukan secara langsung pada produk pembakaran seperti batu bara, minyak, gas alam seperti gas panas, sehingga terbentuk keunggulan dengan jumlah kecil dari logam alkali terionisasi seperti cesium atau kalium dan sebuah siklus terbuka. Sedangkan pada siklus tertutup, dalam helium siklus tertutup sistem atau argon dengan pembenihan cesium digunakan sebagai fluida kerja. Kemudian yang kedua, perbandingan yang selanjutnya, pada siklus terbuka kebutuhan suhu sangat tinggi, yaitu kisaran 2.300 derajat Celcius sampai dengan 2.700 derajat Celcius. Sedangkan pada siklus tertutup kebutuhan suhunya relatif sedikit, yaitu kisaran 530 derajat Celcius. Kemudian pada siklus terbuka melibatkan risiko teknologi kompleks yang relatif tinggi, terutama karena suhu tinggi yang diperlukan. Sedangkan pada siklus tertutup melibatkan risiko teknologi sederhana yang relatif rendah, terutama karena suhu kerja relatif rendah. Kemudian pada siklus terbuka, sesuai dengan penelitian terbaru dan pekerjaan pembangunan, efisiensi tampak relatif lebih tinggi. Sedangkan pada siklus tertutup,
yang signifikan telah terjadi dalam sistem ini dan efisiensi yang tampaknya relatif kurang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem siklus terbuka lebih efisiensi dibandingkan dengan sistem siklus tertutup. Dan yang terakhir, lebih mahal dibandingkan dengan MHD siklus tertutup, tapi lebih efisiensi. Sedangkan pada siklus tertutup juga harganya cukup mahal. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4 atas nama Ragil Syaifuddin. Bisa dijelaskan sistem siklus terbuka dan tertutup melalui gambar? Silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Ragil Saifuddin dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang siklus terbuka dan siklus tertutup. Oke, dari gambar di sini kan ada siklus MHD terbuka. Jadi, pada siklus MHD terbuka ini, bahan bakar fosilnya ini seperti gas alam, minyak bumi, atau batu bara ini dibakar di dalam ruang pembakaran dengan dicampur udara panas yang bertekanan dan diperkaya dengan oksigen. Nah, dan untuk menaikkan konduktivitas fluida ini ditambahkan pula dengan benih-benih logam atau seed yang biasanya berupa partikel-partikel kecil dari logam potasium dan cesium seperti bisa dilihat di gambar. Jadi hasil pembakarannya ini di dalam ruangan pembakaran itu mengakibatkan temperatur yang tinggi. Nah, akibat dari temperatur yang tinggi ini, fluida itu akan mengembangkan secara pesat dan terjadi perbedaan tekanan, sehingga meninggalkan ruangan pembakaran dengan kecepatan tinggi menuju kanal MHD yang bermedan magnet. Jadi sambil membangkitkan arus listrik pada sistem siklus terbuka ini, fluida kerjanya setelah melewati kanal ini dibuang ke udara bebas. Kemudian ada generator MHD siklus tertutup. Nah, pada generator MHD siklus tertutup ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dapat ditinjau dari fluida kerjanya yang digunakan, yaitu menggunakan benda gas atau plasma, dan juga yang menggunakan benda cair atau logam cair. Nah, generator MHD ini siklus tertutup memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, seperti yang dilihat di gambar ini, sehingga blok diagram sistem pembangkit listrik siklus tertutup. Oke. Mungkin itu penjelasan untuk jawaban dari Ahmad Ragil. Jikalau kurang jelas bisa japri saya sendiri. Terima kasih. Oke, boleh. Kemudian penanya selanjutnya dari kelompok 9. Izin bertanya, silakan. Mengapa generator MHD memiliki potensi untuk beroperasi dengan efisiensi yang tinggi? Oke, saya izin menjawab. Pertanyaan dari Muhammad Paki. Jadi, generator MHD atau magnetohidrodinamik secara langsung mengkonversi energi termal dari suatu plasma, bisa gas bertemperatur tinggi yang mengandung elektron bebas dan ion menjadi energi listrik. Oleh sebab itu, MHD power direction dikenal sebagai proses konversi energi secara langsung. Sebagai konsekuensi operasi konversi temperatur tinggi secara langsung, plan untuk MHD power direction dapat lebih efisien dibandingkan dengan plan pembangkit tenaga listrik konvensional lainnya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada dari kelompok 7 atas nama Gina Salsabila. Apa sih bahan bakar dari MHD generator itu? Oke, silakan dijawab. Ya, izin menjawab. Bahan bakar yang digunakan ialah bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak bumi, atau batu bara. Kemudian bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang pembakaran, kemudian disuntikan gas dengan proses penekanan. Untuk meningkatkan daya hantar gas tersebut,
dimasukkan benih-benih berbentuk partikel-partikel kecil dari logam atau seed. Benih-benih yang sering digunakan adalah kalsium atau potasium. Karena pembakaran mengakibatkan gas mengembang secara pesat, suatu perbedaan tekanan dalam ruang pembakaran mengakibatkan gas memasuki kanal dengan kecepatan tinggi dan memotong medan kanal. Dengan kecepatan tinggi dan memotong medan magnet, gas yang telah bersifat penghantar tersebut akan diinduksikan suatu gaya gerak listrik. Maka elektroda itu akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Apabila elektroda ini dihubungkan dengan beban berupa rangkaian tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Mungkin itu ini jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelompok 10 atas nama Riki Haidar Ramadan. Izin bertanya, apakah energi tersebut bisa menjadi alternatif pengganti PLTU? Silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Kalau menurut saya sih itu efisien ya. Karena setelah saya baca, ternyata beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat, yaitu Westinghouse dan General Electric Company telah berhasil merancang pembangkit kombinasi sistem MHD dan PLTU dengan efisiensi total sampai dengan 50% dibandingkan dengan PLTU konvensional hanya 40% saja. Jadi sistem MHD ini mempunyai kemampuan untuk dapat dikombinasikan dengan pembangkit daya listrik seperti PLTU dengan memanfaatkan kalor buangan generator MHD, di mana pembangkit MHD bertindak sebagai siklus hulu dan PLTU sebagai siklus hilir. Dengan adanya kombinasi ini akan menghasilkan tenaga listrik yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, menurut saya itu bisa menjadi alternatif. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.